Ayah bunda, kenapa saya bercerita ini? Nabi Yunus ketika dia pergi dari dakwah, dia jenuh dengan dakwah, akhirnya diuji oleh Allah, akhirnya dia dicampakkan ke lautan, diambil oleh ikan besar, masuk ke dalam perutnya. Tahukah Bapak Ibu, yang dibaca doa dalam perut itu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini doa dibaca terus sampai beliau selamat, disemburkan oleh ikan besar itu di tepi pantai, dan ternyata beliau minta ampun kepada Allah dan beliau kembali berdakwah. Itu pun diselamatkannya bulan Muharram. Makanya ayah bunda Bapak Ibu, dalam riwayat ketika saya berbicara tentang Muharram ini, ternyata Nabi Adam alaihissalam itu ujiannya berat sampai beliau keluar dari surga, sampai beratus-ratus tahun beliau bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah karena dosa. Ya, namanya manusia, Nabi Adam manusia. Ya, al-insanu malul khata'wan nisyan, manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Manusia, insan nasia yansa, pelupa. Ya. Beliau bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dia badikan dalam Al-Quran doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zolim ya Allah terhadap diri kami. Seandainya engkau tidak mengampuni kami, termasuklah kami orang-orang yang merugi. Dengan air mata belum bercucuran, tapi alhamdulillah di bulan Muharram ternyata Nabi Adam diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Lanjut ke Nabi Nuh. Nabi Nuh berjuang untuk menyampaikan dakwah 950 tahun umur beliau, panjang umur beliau. Hanya berapa gelintir manusia yang beliau dapatkan, beliau ajak ke dakwah ini. Dikit. Ya. Perjuangan yang panjang luar biasa ini. Bahkan anak kandung beliau Kan'an pun tidak beriman. Sampai beliau meneteskan air mata mengajaknya untuk naik ke bahteranya, ke perahunya, ke kapalnya yang diperintahkan oleh Allah, bikinlah kapal wahai Nuh. Dan beliau bikin kapal bukan di Teluk Bayur, tapi jauh di bawah bukit. Jauh dari pantai, jauh dari laut. Apa yang terjadi? Dicemooh, dihina oleh umatnya. Bahkan perahu yang akan dibangun itu Allah perintahkan bangun dulu pohonnya dari tunasnya sampai membesar itu pohon sampai menjadi kayu besar, dan itulah yang dijadikan perahu besar oleh beliau. Dan ternyata hinaan, cobaan, ujian, ya, perahu yang beliau bangun itu umatnya kalau bahasa sekarang itu pergi berak ke sana gitu, membuang kotorannya ke sana. Sampai kepala kampung pun, Pak Lurah kalau bahasa kita, ke sana juga saking bencinya dengan Nabi Nuh, ya, karena sudah banyak kotoran, dia pengen mencari yang tempat yang lebih enak untuk buang kotoran. Terjilapak dia. Apa bahasa Indonesia terjilapak? Tersiania dia. Jatuh dia, bergelimang dia. Waktu itu dia dalam keadaan stroke, dalam keadaan kepala kampung ini dalam keadaan tidak berdaya, dibawa oleh anaknya ke sana karena pengen mengejek Nabi Nuh. Tapi ketika dia terjelapak, berguling-guling, kenalah dia kotoran tai manusia ini. Akhirnya sembuh penyakitnya. Pak. Terkejut orang kampung, ternyata kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh itu menyembuhkan penyakit. Jadi semua yang berak di sana mengambil beraknya lagi untuk obat. Ini kisah nyata, bukan bohongan. Bersih sampai mengkilat lagi perahu itu, barulah terjadi banjir bandang, banjir besar. Jadi bumi ini pernah banjir besar, Pak. Bukan hanya tsunami yang ada di Aceh. Seluruh bumi ini pernah banjir luar biasa. Dan itu ternyata Nabi Nuh dengan umatnya yang sedikit yang ikut dengan beliau, para binatang juga berpasang-pasangan naik, tapi anaknya tidak naik. Ya bunayya rakab ma'ana, diabadikan dalam Al-Quran, anakku Kan'an ikut dengan ayahnya. Naik nak. Gak ada yang akan selamat dengan
azab ini ya? Apa jawaban anaknya? Oh tidak, saya akan naik ke bukit yang tinggi, ke gunung yang tinggi, yang simuni minal ma, maka saya akan jauh dari, akan selamat daripada banjir ini. Ternyata takdir Allah, Kan'an mati. Beliau bersedih, beliau menangis. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli. Hai Nuh, Kan'an bukan dari keluargamu. Kenapa? Beda akidah denganmu. Perhatikan, walaupun darah kita, tapi kalau sudah beda agamanya, murtad dari Islam dia, berarti sudah bukan keluarga kita nanti di surga. Bayangkan, Nabi Nuh diuji. Kapan beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Ya. Kita lanjut ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya spektakuler, singkat saja pagi ini. Ada seorang rezim, presiden, raja yang zalim, namanya Namruz. Ya. Hobinya bikin patung. Yang bikin patung ternyata bapaknya Nabi Ibrahim, namanya Azar. Ya, patung banyak dibikin untuk disembah oleh rakyatnya. Tapi ternyata datang Nabi Ibrahim untuk menghancurkan semuanya dan meninggalkan satu patung yang paling besar, dan kampak itu diletakkan di dadanya kalau bahasa kita hari ini. Sampai beliau disidang, dibawa ke pengadilan. Wahai Ibrahim, kau telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Nah, kata presiden ini, kata raja nih. Siapa yang menghancurkan? Tidak ada. Bapakmu yang ngomong? Tidak ada. Mana saksinya? Nggak ada saksi. Akhirnya apa? Ternyata Nabi Ibrahim mengatakan, kalau tidak percaya Tuhan, siapa yang menghancurkan ini? Saya yakin yang menghancurkan patung yang besar ini yang ada kapak di badannya. Apa jawaban? Karena Nabi Ibrahim terkenal dengan ilmu logikanya. Ya. Apa kata Raja Namrud? Gila kamu Ibrahim. Mana mungkin patung bisa? Patung bisa menghancurkan berhala yang lain, patung yang lain. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kalau tidak bisa dia melakukannya, kenapa kau sembah? Kenapa kau sembah? Karena merasa malu, murka dia. Dikumpulkan kayu bakar. Ya, dilempar Nabi Ibrahim ke dalam api yang membara. Mungkin sebesar ini kayu bakar itu. Beliau di tengah-tengah, Pak. Dilempar kayak pakai ketapel itu. Sampai di tengahnya, apa yang beliau rasakan? Ternyata indahnya bersama Allah, sampai Allah mengatakan, diabadikan dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau, dinginlah engkau, dan selamatkan Ibrahim. 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim di dalam api berkobar. Ternyata kayu-kayu itu berbuah sambil terbakar. Orang tidak bisa melihat, tapi beliau menikmati makanan lezat di dalam 40 hari dibakar itu. Luar biasa. Dan beliau diselamatkan di bulan Muharram. Allahu Akbar. Ini kalau difilmkan sinetron, Bu, banyak orang masuk Islam. Ya. Kita lanjut ke Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, seorang, ini ganteng. Bisa ngeliat kayak azab juga ini. Nabi Yusuf ini ganteng, Pak. Bu, saking gantengnya, tapi perhatikan, gantengnya Nabi Yusuf seperempat gantengnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu perbandingannya. Gimana Nabi Muhammad itu? Ya. Nabi Yusuf ganteng, sampai mak angkatnya terkesima, pengen mencintainya, Zulaikha. Akhirnya apa? Difitnah. Sebelum difitnah, ibu-ibu diundang ke istana. Ya, kalau kalian tidak percaya melihat anak angkatku gantengnya luar biasa, dikasih pisau, dikasih mangga. Halo, disuruh anak angkatnya keluar, berjalan. Semua emak-emak, the power of emak-emak terkesima melihat wajahnya. Ya, saking terkesimanya, sambil menyayat mangga, ternyata yang tersayat jari-jarinya berdarah semua. Ini kisah nyata, Pak. Al-Quran yang bicara, bukan saya. Bu, ini kalau di film kan lebih indah lagi. Ya, lebih rancak lagi. Terpotong tangan itu, melongo melihat semuanya. Allahu Akbar. Tapi dunia berbicara beda. Ternyata karena beliau adalah seorang nabi yang diuji, beliau dipenjara karena fitnah wanita. Maka fitnah yang lebih besar kata Rasulullah setelah kematianku wanita. Ibu, bapak-bapak, fitnah yang lebih kejam, lebih bahaya setelah kematianku kata Rasulullah wanita. Perempuan. Ini yang ngomong siapa? Nabi Muhammad, Pak. Kita ini, Pak, kalau sudah kaya dapat jabatan, Pak, usaha kita lancar, Pak. Mulai, Pak, mantan kita kembali kepada kita. Ya, mulai WA. Dah, iya, abang kawan SMA dulu. SMA di mana?
Mbak di Padang. Kenapa? Mbak jando. Tuh kalau jando apa? Nggak tahu, mau mimpi aja bang petang. Apa hubungannya dengan jando? Kau dulu nak mau itu dong. Beginilah kehidupan. Begitupun Nabi Yusuf. Beliau di penjara, tapi ternyata kekuasaan Allah. Kapan beliau dibebaskan? Bulan Muharram. Dan beliau jadi pemimpin Mesir saat itu. Beliau menjadi seorang raja yang hebat, yang luar biasa. Ya, bahkan sebelumnya menteri keuangan. Ayah bunda Bapak Ibu, lanjut Nabi Ayub alaihissalam. Tahu Nabi Ayub? Nabi yang tidak pernah berhenti berpenyakit menahun. Panjang, bertahun-tahun beliau sakit. Sakit yang luar biasa beliau derita Bapak Ibu. Sakitnya apa? Tubuhnya semuanya dijangkiti penyakit. Dan penyakit ini apa? Bahkan binatang pun menempel di badannya, belatung. Dan beliau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar lisannya dan hatinya jangan diganggu. Kenapa? Ya Rabb, aku ingin berzikir kepadamu. Yang lain silakan. Sampai dalam riwayat ketika belatung itu jatuh di kepalanya, diambil lagi, diletakkan lagi di tempatnya. Begitu cintanya dengan penyakitnya. Tapi istrinya tidak kuat bersamanya, ditinggalkan dia. Perhatikan ibu-ibu, ini penyakit wanita. Wanita kalau suaminya stroke, wanita kalau suaminya sakit, kalau nggak ada imannya, nggak kuat imannya, otaknya matre, otaknya uang dolar ringgit saja, dia akan cari berondong. Halo. Jadi bapak-bapak jangan bangga kalau dapat istri, jangan bangga kalau dapat istri artis, jangan bangga kalau dapat istri penyanyi dangdut. Halo. Oh, istrimu rancak Ustaz, makanlah rancak tuh. Setruk apa tinggal apa tuh? Kalau tidak ada iman dia habis. Ini kasus ini banyak terjadi. Indonesia, Malaysia sama. Yang konsultasi dengan saya satu hari Bapak Ibu hampir 50-100 orang satu hari. Saya menjawabnya pelan-pelan aja. Ketika santai di mobil, ketika santai di kamar hotel, baru saya jawab. Singkat, padat, selesai. Dan itu kasusnya rata-rata, mohon maaf ibu-ibu. Ibu-ibu pun mudah-mudahan ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rasul berbeda. Amin ya Rabbal. Adalah istri yang setia. Istri yang setia sampai akhir hayat suaminya. Artinya apa? Nabi Ayub diuji oleh Allah sampai istrinya pergi. Dan beliau berjanji, aku akan hukum engkau, akan aku cambuk engkau 100 kali kalau seandainya aku diberi kesembuhan. Ternyata Allah menentukan beliau sembuh dari penyakitnya di bulan Muharram. Banyak lagi kisah para nabi dan rasul, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, seorang nabi yang miskin, seorang nabi yang sederhana hidupnya, hanya mengembala kambing dan domba. Dia dengan umatnya, bapak angkatnya pengen membunuhnya. Kenapa? Tidak taat kepadanya. Bahkan Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan. Diabadikan dalam Al-Quran. Ya Ustaz, imam tadi siapa? Ya, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Siapa yang tidak menyembahku, aku gulai. Yang digulai siapa? Masyitoh dan keluarganya. Sejarah berbicara. Digulainya Pak orang Pak. Kurang ajar gak? Gara-gara gak menyembahnya digulainya orang. Dimasukkan ke dalam kuali besar itu. Manusia dimasukkan Pak. Tapi ternyata kekuasaan Allah. Aroma jenazah mayatnya, atau katakanlah bangkainya Masyitoh dan anak-anaknya harum semerbak. Makanya itu ada namanya minyak Masyitah. Allahu Akbar. Dan ternyata Nabi Musa dikejar, ingin dibunuh dengan kaumnya melalui Laut Merah. Ketika tongkatnya berbicara saat itu, Allah berikan mukjizat kepada tongkat itu. Terbelah sampai di penghujung. Fir'aun dan bala tentara di tengah, kembali tertaut lautan itu. Matilah Fir'aun dan jasadnya sampai hari ini diabadikan. Yang pernah berziarah ke Mesir pasti ngelihat muminya Fir'aun. Jasadnya Fir'aun masih ada Pak? Masih ada sampai sekarang. Wa nunajjika bi badanika. Al-Quran yang berbicara Pak. Al-Quran ini gak ada pernah bohong Pak. Kami selamatkan tubuhnya Fir'aun. Untuk apa? Ibrah, pelajaran bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Ya? Nggak ambil pelajaran dari Fir'aun. Fir'aun hebat, luar biasa, tapi mati juga. Jadi artinya apa? Nabi Muhammad SAW beliau diuji oleh keluarga beliau, paman beliau yang ingin membantai beliau di malam hari menjelang subuh, dan ternyata digantikan oleh sepupunya yang akhirnya menjadi menantunya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, dan menjadi khalifah yang keempat, dan beliau berangkat hijrah ke Madinah, dan itu pun bulan Muharram. Ayah bunda, kenapa saya bersejarah bercerita ini? Nabi Yunus
Ketika dia pergi dari dakwah, dia jenuh dengan dakwah, akhirnya diuji oleh Allah, akhirnya dia dicampakkan ke lautan, diambil oleh ikan besar, masuk ke dalam perutnya. Tahukah Bapak Ibu, yang dibaca doa dalam perut itu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini doa dibaca terus sampai beliau selamat, disemburkan oleh ikan besar itu di tepi pantai, dan ternyata beliau minta ampun kepada Allah dan beliau kembali berdakwah. Itu pun diselamatkannya bulan